Divine Sense tersapu, dan semua orang melepaskan hati mereka. Tidak ada jebakan atau formasi yang disembunyikan di sini, dan tidak ada jejak penyergapan oleh yang kuat. Sebaliknya, postur wanita yang membelakangi orang banyak itu membuat orang sangat kesal. Semua orang merasa bahwa mereka telah diremehkan, dan hati mereka sangat sedih. Seorang lelaki tua dengan hidung merah menghela nafas, mengapa gadis kecil itu memprovokasi paviliun angin dan awan, dan memprovokasi masalah tanpa alasan. Meskipun lelaki tua itu tidak mau menggertak yang kecil, tetapi hadiahnya murah hati, itu benar-benar tidak mungkin untuk membuat orang tidak dengar. Orang tua itu membujukmu untuk menyerah, kalau tidak, tidak baik jika kamu mulai terluka nanti. Dia memiliki nada pahit, tetapi matanya berputar ketika dia berbicara, jelas membuat beberapa ide buruk. Itu sunyi, tetapi semua orang diam-diam mendesak Kaisar Yuan mereka, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Orang tua itu berkata lagi, gadis kecil, kamu tidak memiliki peluang untuk menang. Perlawanan hanya akan menyebabkan kamu lebih banyak kerusakan. Tidak mudah untuk memiliki tingkat kultivasi ini di usia muda, tetapi sangat disayangkan kamu terlalu tajam untuk bersembunyi. Orang tua itu bersedia menjadi pembawa damai, pergi ke Wind and Cloud Pavilion bersamamu untuk memohon kepada Master Pavilion tua untuk menyelesaikan keluhan ini, bagaimana menurutmu? Suara lelaki tua itu jatuh, dan wanita itu terkekeh, jika kamu tidak mengucapkan mantra padaku secara diam-diam, aku mungkin benar-benar berpikir kamu adalah orang yang baik, tetapi sayang sekali metodemu terlalu rendah. Tuan benar, orang-orang di luar semuanya jahat. Orang yang licik, benar-benar menyebalkan. Pada titik ini, wanita itu tiba-tiba mengangkat jarinya dan menyapu kehampaan, dan kemudian membuat suara lembut. Sepertinya ada suara sesuatu yang dipotong, dan awan cahaya cemerlang meledak di udara. Orang tua dengan hidung merah terkejut dan wajahnya memucat, jelas bahwa teknik rahasia itu rusak dan dia menderita beberapa serangan balik, dan menderita luka-luka. Dia ngeri. Dia tidak menyangka bahwa gadis kecil yang menawan ini akan dapat memecahkan teknik rahasianya sesuka hati. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya dalam sekejap, dan dia sangat ketakutan untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, 3 kaki dari sisi wanita itu, sesosok tiba-tiba muncul dengan aneh. Orang ini diam-diam mengintai di sebelah wanita itu. Sebelum itu, tidak ada jejaknya. Ketika wanita itu memecahkan teknik rahasia lelaki tua hidung merah itu, dia keluar. Saat itulah pikiran wanita paling santai. Waktunya sangat tepat dan Kaisar Yuan sepenuhnya didesak, dan segera setelah dia mengangkat tangannya, sebuah artefak besar seperti jaring menutupi wanita itu. Jaring besar itu berkelap-kelip dalam warna-warni dan bercahaya, dan itu adalah harta kaisar yang bagus pada pandangan pertama. Dan itu adalah jenis harta kaisar yang khusus digunakan untuk menangkap orang. Ketika jaring besar datang, tampaknya dapat menutupi seluruh dunia, membungkus ruang di sekitar wanita itu dengan erat. Pria yang menembak tertawa, haha, lihat kemana kamu bisa pergi sekarang. Meskipun wanita itu pandai dalam kekuatan, dia jelas tidak memiliki pengalaman bertarung. Ketika kejadian ini terjadi, dia mengerutkan kening dan berkibar kembali. Tanpa diduga, jaring besar itu seperti belatung tarsal, dan dia tetap tidak bisa menyingkirkannya, dan mulut jaring juga menyusut dengan cepat, mencoba menyelimutinya. Jika dia ditangkap oleh jaring harta kaisar ini, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melarikan diri, lagi pula, ada banyak tahap kaisar yang berkumpul di sini, dan selama dia berkerumun, mereka pasti akan bisa mengambilnya, dia turun. Saat wanita itu berbalik, Yang Kai tampak bingung, menatap kosong ke wajah yang agak akrab dan agak asing, dan tidak bisa menghubungkannya dengan orang yang dia kenal di dalam hatinya. Apakah ini benar-benar dia? Yang Kai tidak bisa memastikan lagi. Pada saat ini, tahap kaisar yang bergerak tiba-tiba mencubit beberapa seni sihir, dan berteriak, tutup. Jaring besar tiba-tiba menyusut dan benar-benar membungkus wanita itu. Ekspresi bingung muncul di wajah wanita itu. Dia sengaja melarikan diri dari mulut jaring, tetapi ruang di sekitarnya terhalang. Jejak tekad melintas di matanya yang indah. Hanya bisa menggunakan kartu trufnya untuk memecahkan artefak kaisar ini. Tetapi pada saat ini, kekuatan aneh tiba-tiba membungkusnya, entah bagaimana, ketika jaring besar disatukan, dia menemukan bahwa dia telah melarikan diri. Pemilik jaring besar itu jelas juga sedikit terkejut, dengan ekspresi kosong di wajahnya, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Tuan berkata, siapapun yang memukul saya akan memukulnya 2 kali, jika kamu mengambil 2 pukulan saya akan melepaskan kamu jika kamu tidak mati. Setelah diserang barusan, wanita itu jelas sedikit marah dan wajahnya yang cantik penuh dengan ekspresi marah, tetapi wanita cantik itu cantik, bahkan jika mereka marah, mereka tetap cantik. Saat dia berbicara, tubuh halus itu bergetar, dan bergegas ke arah orang itu, sepasang tinju meledak menjadi cahaya, dan menabrak ke depan setelah jarak lebih dari selusin meter. Pria itu masih bertanya-tanya mengapa artefak kaisarnya tidak berfungsi, dan dia dengan marah berkata, gadis kecil itu mengucapkan kata-kata kasar, dan dia tidak menempatkan orang di matanya. Saya tidak tahu siapa tuanmu, tapi dengan murid sepertimu dia jelas bukan orang yang kuat, jangan katakan 2 pukulan, bahkan jika itu 100. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang salah. Ketika tinju wanita itu jatuh, seluruh dunia tiba-tiba menjadi padat, dan dia sendiri memiliki ilusi ditahan oleh gunung yang luas, dadanya sesak, napasnya buruk, dan darah berhenti mengalir ke seluruh tubuhnya. Ledakan, dengan suara gemuruh, disertai dengan pergerakan tulang yang patah, seniman bela diri tahap kaisar hancur ke tanah seperti meteorit. Dia memuntahkan darah di udara, dan wajahnya sangat pucat untuk sesaat. Terjepret, sebuah lubang besar dihancurkan olehnya di tanah, dan retakan menyebar di sekitar lubang dengan dia sebagai pusatnya, seolah-olah langit runtuh. Seteguk napas dingin terdengar, mata semua orang melebar, menatap bodoh pada gadis yang tampak sedikit lemah, dan tidak pernah menyangka bahwa pukulan lembut ini akan memiliki kekuatan dan penglihatan yang begitu kuat. Dampak di atas memberi orang perasaan yang sangat tidak nyata, dan orang tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah mereka telah melihat sesuatu yang salah. Yang Kai juga sedikit tercengang, dan dia merasa bahwa gadis ini bukan yang dia kenal. Meskipun gadis ini hanya memiliki tingkat kultivasi dari alam kaisar urutan pertama, tetapi kekuatan yang dapat ditampilkan sangat menakutkan, jika itu adalah orang yang dia kenal, dia seharusnya tidak dapat mencapai tingkat ini. Pukulan kedua, gadis itu terbang ke bawah dan datang ke atas lubang. Ketika dia berbicara, dia mengayunkan tinjunya ke bawah. Kali ini semua orang siap secara mental, dan menjadi lebih jelas bahwa itu masih merupakan pukulan yang sederhana dan bersahaja. Tidak ada jejak teknik rahasia, tetapi hanya pukulan seperti itu yang membuat lubang lebih dari 10 kali lebih besar, dan bumi bergetar.
Alam kaisar yang telah dihancurkan ke dalam lubang hanya mengeluarkan dengungan teredam, dan berhenti bergerak. Banyak Divine Sense menyapu, ekspresi semua orang terkejut. Mati. Pria itu benar-benar mati. Dia dipukuli sampai mati oleh seorang gadis yang tampak lemah dengan 2 pukulan. Di bawah lubang, kematian orang itu begitu mengerikan, bisa dikatakan tidak ada tulang yang tersisa. Kamu, siapa tuanmu? Pria tua berhidung merah itu bertanya dengan heran. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat apa yang salah saat ini. Kekuatan gadis itu luar biasa. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilatih oleh orang biasa. Muridnya sangat kuat, bagaimana bisa tuannya begitu buruk? Sangat mungkin ada orang kuat di belakangnya. Setelah memikirkannya, melihat gadis itu, semua orang sepertinya melihat sosok di belakangnya. Untuk sementara, semua orang merasa sedih dan merasa bahwa kali ini mereka memprovokasi seseorang yang tidak seharusnya terprovokasi. Bukan tidak masuk akal baginya untuk berani membunuh Master Pavilion Muda dari Pavilion Angin dan Awan. Meskipun Wind and Cloud Pavilion tidak vulgar, ada beberapa kekuatan di wilayah barat yang dapat bersaing dengannya, belum lagi ada istana pembunuh bayangan halus di atasnya. Siapa kamu untuk peduli siapa tuanku? Kamu baru saja menghitung lawanku sebelumnya, aku juga ingin meninjumu 2 kali. Gadis muda itu memecahkan lawan sebelumnya, menatap pria tua dengan hidung merah, dan mengangkat tinjunya. Orang tua itu terkejut. Meskipun kekuatannya bagus, dia tidak berani mengatakan bahwa dia lebih baik daripada orang yang baru saja meninggal. Pria itu tidak bisa menahan 2 pukulan gadis itu, dan tentu saja dia tidak bisa. Tinju yang diangkat berwarna putih. Meskipun terlihat bagus, itu adalah senjata tajam di mata lelaki tua itu, dan itu hampir mengancam jiwa. Merasa bingung, dia berteriak dengan tajam, gadis kecil itu luar biasa, ayo pergi bersama. Gadis kecil itu memiliki kulit yang indah, aku di sini untuk menyakitimu. Teriakan marah keluar, dan sosok kekar terbang ke arah gadis itu. Semua orang linglung, berpikir bahwa ada orang yang tidak takut mati. Dengan pelajaran sebelumnya, mereka semua siap untuk mundur. Lagi pula, mereka bukan pelat besi. Jika semua orang benar-benar dapat bekerja sama, mungkin ada kemungkinan besar untuk menang melawan gadis muda itu, tetapi semua orang tahu bahwa setiap orang memiliki pemikiran hati-hati mereka sendiri, jika mereka benar-benar berkerumun, mereka hanya akan memberi gadis itu kesempatan untuk menerobos, dan itu akan berakibat fatal. Pada saat ini, seseorang bergegas keluar, tidak diragukan lagi menyebabkan beberapa perubahan dalam situasi. Dia memperbaiki matanya, dan setelah melihat penampilan dan tingkat kultivasi orang itu, hatinya terguncang. Xiong Kai-san, ini sebenarnya orang ini, tidak apa-apa sekarang. Dengan dia yang memimpin, masalah ini mungkin menjanjikan. Semua tahap kaisar yang akan mundur untuk sementara tetap tinggal, diam-diam memperhatikan. Di sana, Xiong Kai-san telah bergegas ke gadis itu, dan Kaisar Yuan melonjak, dan tinjunya yang lebih besar dari gelombang laut telah dengan cepat dihancurkan ke depan. Setiap pukulan memiliki kekuatan untuk mendorong gunung dan laut, dan langit penuh dengan gambar tinju dalam sekejap, dan tubuhnya kekar. Pada saat penyerangan, dia mengambil rute terbuka dan tertutup yang terlihat sangat ganas. Dalam menghadapi serangan kekerasan ini, gadis itu mengerucutkan bibir merahnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bergemuruh untuk sementara waktu, dan hanya dalam beberapa napas, kedua belah pihak saling bertarung ratusan pukulan. Tiba-tiba, Xiong Kai-san mundur dan mundur, wajahnya terkejut, dan tangannya gemetar tak terkendali. Sekelompok orang tercengang, hanya untuk melihat bahwa tinju Xiong Kai-san benar-benar berdarah, tetapi gadis itu aman dan sehat, musuh mundur, dan dia tidak memanfaatkan situasi untuk mengejar, tetapi hanya melihat ke sisi lain dengan marah. Sangat sulit. Xiong Kai-san menatap tinjunya, sedikit tidak bisa dipercaya, tetapi faktanya ada di hadapannya, dan dia tidak bisa mentolerir ketidakpercayaannya. Kaisar Realem urutan kedua miliknya sebenarnya kalah dari seorang gadis muda dalam pertarungan tinju, yang membuat wajah Xiong Kai-san sedikit tidak terkendali. Dengan raungan, kerah tengkorak yang menggantung di lehernya tiba-tiba runtuh ketika seni sihir terjepit. Ketika mereka membuka, tengkorak putih itu terbang keluar dan berubah menjadi tengkorak besar, dengan api hantu suram berkedip di rongga mata mereka, dan membantingnya ke arah gadis itu. Bersambung. Kurang dari pref daftar isi, next lebih besar dari.